Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianingsih, NPM 719212829. Baik, di sini saya akan membahas terkait KUD. Peranan KUD dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Menurut Muslimin Nasution, ada dua peranan. Yang pertama, peranan primer, yang kedua, peranan sekunder. 1. Peranan primer antara lain: A. Meningkatkan efisiensi sektor pertanian sehingga memiliki daya tampung yang besar bagi lapangan kerja di pedesaan. B. Mengurangi kebocoran nilai tambah sektor pertanian di mana kelemahan sistem kelembagaan pertanian dapat diminimisasi. C. Menghimpun semua daya masyarakat berpendapatan rendah agar mampu terjun ke dalam bisnis yang berskala lebih besar. D. Memberi jaminan terhadap risiko yang dihadapi oleh anggota masyarakat berpendapatan rendah. 2. Peranan sekunder antara lain: A. Koperasi berfungsi sebagai penghubung atau sebagai lembaga yang menampung kegiatan antar sektor di pedesaan yang dimiliki oleh pengusaha kecil. B. Koperasi bertujuan sebagai perangkat penyampaian informasi kepada masyarakat sampai ke tingkat yang paling bawah. Pengembangan KUD. Pengembangan KUD tidak terlepas dari perkembangan usaha masyarakat pedesaan. Sebagian besar KUD yang ada jenis usahanya adalah pertanian dan industri rumah tangga. Pembangunan ekonomi pedesaan di masa datang tidak terlepas dari pengembangan usaha yang berbasis ekonomi pedesaan. Dalam hal ini akan dikembangkan melalui KUD. Karakteristik yang melekat pada KUD bisa merupakan kelebihan atau kekuatan yang potensial. Di sisi lain, pada kekuatan tersebut terkandung kelemahan yang justru menjadi penghambat perkembangannya. Kombinasi dari kekuatan dan kelemahan serta interaksi keduanya dengan situasi eksternal akan menentukan prospek perkembangan UKM. Keberhasilan dan kekurangan KUD. 1. Keberhasilan dari koperasi unit desa atau KUD ditentukan oleh A. Baik tidaknya alat perlengkapan organisasi, contoh seperti rapat anggota dalam pengurus koperasi dan badan pemeriksa koperasi. Seberapa jauh kegiatan koperasi unit desa mampu mengelola tugas yang dibebankan oleh pemerintah, contoh seperti pengadaan sarana produksi, kredit canda kula, partisipasi anggota, dan lain-lain. 2. Kekurangan dari koperasi unit desa atau KUD ditentukan oleh A. Pejabat koperasi terlalu cepat memberi bantuan. B. Penyuluhan KUD. C. Jumlah tenaga pembina koperasi. D. Pejabat koperasi tidak tegas. E. Membeli hasil pertanian di bawah harga pasar. F. Belum mampu bersaing di pasaran. Dan yang G. Kurangnya permodalan. Permasalahan KUD. A. Permasalahan ekstern seperti 1. Masyarakat belum mampu sepenuhnya diyakinkan bahwa koperasi merupakan sarana yang efektif dalam mengatasi kelemahan ekonomis dan dalam meningkatkan kesejahteraannya. 2. Belum adanya rencana induk pengembangan koperasi yang terpadu. T. 3. Belum adanya prasarana yang memadai untuk membangkitkan kegairahan berkoperasi. B. Permasalahan intern seperti 1. KUD lemah dalam organisasi dan manajemen. 2. Sarana pelayanan dan modal yang belum memadai. Dan yang ketiga, kurangnya pengarahan yang tepat dalam kesinambungan pengembangan kegiatan ekonomi.
Program Pembinaan dan Pengembangan KUD. Tugas utama BUUD adalah untuk membantu para petani, produsen dalam mengatasi masalah proses produksi, termasuk kredit dan ketentuan bagi hasil, penyediaan sarana produksi, serta pengolahan dan pemasaran hasil produksi. BUUD juga melakukan pembinaan terhadap pembina KUD untuk tetap mempertahankan kualitasnya. Strategi pembinaan dan pengembangan KUD. Mengingat luasnya permasalahan yang dihadapi serta keterbatasan dana dan daya dan waktu, yang dilakukan suatu strategi yang tepat dalam usaha pembinaan dan pengembangan KUD, strategi pemusatan pelayanan koperasi. Tujuan dari strategi tersebut adalah untuk mengkomodasikan segala usaha pemerintah dalam mempercepat pengembangan KUD. Dalam rangka pengembangan KUD diadakan pengendalian operasional untuk meningkatkan bimbingan dan penilaian teknis guna kelancaran pelaksanaan program dalam mencapai tujuan. Untuk menyusun laporan dan periodik dalam rangka memonitoring perkembangan KUD dan untuk membuat evaluasi atas laporan rutin dalam rangka mengatasi penyimpangan-penyimpangan dan kelemahan-kelemahan pelaksanaan program pengembangan KUD, sehingga dapat segera diperbaiki dan disempurnakan seawal mungkin. Peranan KUD dalam pengembangan masyarakat pedesaan. Dalam sejarah perekonomian Indonesia, koperasi memegang peranan penting sebagai salah satu fondasi ekonomi yang berbasis kerakyatan. Salah satu jenis koperasi yang memiliki peran cukup vital bagi pembangunan, khususnya di pedesaan, adalah koperasi unit desa ataupun KUD. KUD secara umum bergerak di wilayah pedesaan. Awalnya, koperasi ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dalam aktivitas pertanian, karena kebanyakan masyarakat desa bekerja di sektor agraria atau pertanian. Pengembangan KUD. Dalam pengembangan KUD tak hanya menjadi penyokong kegiatan pertanian warga, namun juga sebagai penyokong aktivitas perdagangan, perikanan, peternakan, produksi kerajinan kreatif, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Melalui KUD inilah masyarakat desa melakukan aktivitas simpan pinjam, pemasaran, layanan jasa, kegiatan konsumsi maupun produksi hasil usaha. KUD bisa diibaratkan wadah organisasi ekonomi sosial kemasyarakatan. KUD dibentuk, diselenggarakan, dan dibuat untuk masyarakat desa itu sendiri. Tujuannya adalah menjamin kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat tetap terpenuhi. Koperasi termasuk KUD adalah salah satu gerakan ekonomi rakyat yang berbasis kerakyatan dan kekeluargaan. Dengan hadirnya KUD, masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat yang tak sedikit. Kebutuhan hidup semakin terpenuhi, kesejahteraan terjamin, bahkan pada aspek yang lebih luas masyarakat mampu memberdayakan dirinya sendiri serta lingkungannya. Strategi pembinaan dan pengembangan KUD. Mengingat luasnya permasalahan yang dihadapi serta keterbatasan dana, daya, dan waktu, yang dilakukan suatu strategi yang tepat dalam usaha pembinaan dan pengembangan KUD, strategi pemusatan pelayanan koperasi. Tujuan dari strategi tersebut adalah untuk mengakomodasikan segala usaha pemerintah dalam mempercepat pengembangan KUD. Dalam rangka pengembangan KUD diadakan pengendalian operasional untuk meningkatkan bimbingan dan penilaian teknis guna kelancaran pelaksanaan program dalam mencapai tujuan. Untuk menyusun laporan rutin dan periodik dalam rangka memonitoring perkembangan KUD dan untuk membuat evaluasi
atas laporan rutin dalam rangka mengatasi penyimpangan-penyimpangan dan kelemahan pelaksanaan program pengembangan KUD sehingga dapat segera diperbaiki dan disempurnakan seawal mungkin. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.